Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam manajemen keuangan, yaitu analisis break-even point atau yang biasa disingkat dengan BEP. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya break-even point itu? Kenapa analisis ini penting bagi sebuah perusahaan, dan bagaimana cara menghitungnya? Untuk memahami materi ini, jangan lupa simak video ini sampai selesai ya. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Catherine Welly Putri Viola dengan NIM 2504020070. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari analisis break-even point. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu analisis break-even point? Jadi, analisis break-even point merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama sehingga labanya adalah nol. Dalam melakukan analisis break-even point, perusahaan perlu mengetahui data mengenai penjualan serta biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Jika volume penjualan lebih besar daripada total biaya, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya, apabila penjualan masih berada di bawah titik impas, perusahaan akan mengalami kerugian karena pendapatan yang diterima belum mampu menutupi seluruh biaya. Oleh karena itu, analisis break-even point tidak hanya digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mencapai titik impas, tetapi juga menjadi alat yang sangat penting dalam membantu manajemen merencanakan target penjualan, mengendalikan biaya, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat di masa yang mendatang. Nama saya Arifah Putri Jifaren dengan NIM 2504020074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi analisis break-even point. Yang pertama itu menurut Holmgren, perilaku biaya dipengaruhi hanya volume. Nah, besarnya biaya itu berubah hanya karena perubahan jumlah produksi atau penjualan, bukan faktor lain. Yang kedua itu pemisahan biaya tegas. Nah, biayanya itu dibagi dengan jelas menjadi dua kelompok, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah atau biaya variabel dan biaya yang tetap jumlahnya meski volumenya berubah. Kemudian yang ketiga itu hubungan linear. Dalam rentang volume yang relevan ini, besarnya biaya dan pendapatan berubah secara lurus atau proporsional terhadap jumlah yang diproduksi atau dijual. Kemudian yang keempat itu persediaannya stabil. Nah, jumlah barang yang diproduksi sama persis dengan yang terjual, sehingga itu tidak ada perubahan tingkat persediaan dari awal hingga akhir periode. Yang kelima itu produk campurannya tetap. Nah, jika perusahaan menjual lebih dari satu jenis barang, perbandingan penjualan antar jenis barang tersebut itu tidak berubah. Kemudian ada bagian Mulyadi, asumsi menurut Mulyadi. Kalau menurut Mulyadi sendiri itu, asumsi itu dipakai lebih rinci dan menekankan keteraturan kondisi usaha. Yang pertama itu ada perilaku biaya yang terukur. Nah, pada perilaku biaya terukur ini, perubahan biaya dapat diprediksi dengan mengikuti pola yang jelas. Yang kedua itu harga jual tetap. Nah, harga yang ditetapkan untuk setiap satuan barang itu tidak berubah berapapun jumlah yang kita jual. Kemudian yang ketiga itu kapasitas produksi tetap. Selama analisis berlangsung, kapasitas mesin dan fasilitas yang tersedia itu tidak akan berubah. Kemudian yang keempat itu ada harga masukan stabil. Nah, harga masukan stabil ini adalah harga bahan baku, upah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk produksi tidak berubah. Kemudian yang kelima itu efisiensi tetap. Cara kerja, keterampilan, tenaga kerja, dan teknologi yang dipakai itu tidak berubah, sehingga produktivitasnya tetap sama. Kemudian yang keenam itu persediaan awal hingga akhir seimbang. Nah, itu tidak ada perubahan jumlah persediaan yang berarti, sehingga produksi itu sama dengan penjualan. Kemudian yang ketujuh itu komposisi produk tetap, yaitu proporsi penjualannya antar jenis barang yang dihasilkan itu tidak berubah. Kemudian yang terakhir itu volume sebagai satu-satunya pemicu biaya. Itu perubahan jumlah yang diproduksi atau dijual adalah salah satunya hal yang mempengaruhi besarnya biaya. Nah, dari kedua pandangan ini kita bisa melihat inti yang sama. Analisis BEP paling akurat jika kondisi usahanya stabil, tidak ada perubahan harga, teknologi campuran produk, dan persediaan.
Jika dalam kenyataan asumsi ini dilanggar, hasil perhitungan akan menjadi perkiraan yang perlu disesuaikan dengan kondisi nyata. Baik, sekian penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Novisa Fitri Sinaga, di mana saya akan menjelaskan manfaat break-even point atau BEP. BEP amatlah penting jika kita membuat sebuah usaha agar kita tidak mengalami kerugian, baik itu usaha yang bergerak di bidang jasa atau manufaktur. Nah, berikut manfaat dari BEP. Yang pertama yaitu alat perencana untuk menghasilkan laba. Nah, yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Nah, yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum dalam bentuk produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Selain manfaat ini, ada juga sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Fajar Trisaputra akan melanjutkan penjelasan metode perhitungan break-even point. Break-even point umumnya dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu metode persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafis. Ketika metode tersebut pada dasarnya adalah pendekatan yang mempunyai hasil akhir sama, akan tetapi ketiga metode tersebut memiliki perbedaan pada bentuk dan variasi dari persamaan laporan laba rugi kontribusi. Di bawah ini akan diuraikan 3 metode sehingga akan jelas perbedaannya. Yang pertama itu ada metode persamaan. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dengan persamaan dasar sebagai berikut menurut Halim. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut: PX sama dengan A ditambah BX. Masuk ke poin A, break-even point dalam satuan uang penjualan. Break-even point dalam satuan uang penjualan adalah membantu mengetahui target minimal penjualan dalam rupiah agar usaha berada di titik impas. Ini sangat penting untuk perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Rumusnya, BEP penjualan sama dengan biaya tetap per 1 dikurang buka kurung biaya variabel dibagi penjualan tutup kurung. Masuk ke poin B, break-even point dalam unit produk. BEP dalam unit produk adalah jumlah unit barang yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Rumusnya adalah BEP unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kontribusi per unit sama dengan biaya jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Penjualan gabungan produk tidak berubah. Baik, kita masuk ke nomor 2 yaitu kontribusi unit menurut Shimamura. Metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi
Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel, sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah sebagai berikut. BEP unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit, dan BEP rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Masuk ke poin ketiga adalah metode grafis. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal, dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Dengan menggunakan metode grafis manajer dapat menghindari metode matematis pada waktu tingkat penjualan yang berbeda tengah dipertimbangkan. Metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Menurut Shimamura, grafis titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel, margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar lagi jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada bisnis musiman. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.